Shalom, kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Kita hendak membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Tolonglah kami dalam tuntunan Roh Kudus sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi pemberita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dan tema untuk minggu ini adalah firman yang berbuah dalam ketekunan. Firman Tuhan tentang perumpamaan ini menggambarkan bagaimana benih firman Tuhan ditaburkan di berbagai jenis tanah, yang melambangkan berbagai kondisi hati manusia. Kita melihat bahwa ada benih yang gagal tumbuh, ada yang tumbuh sebentar lalu mati, dan ada juga yang berhasil tumbuh dan berbuah. Pertama, benih yang di pinggir jalan. Ini adalah gambaran hati yang tidak terbuka. Firman datang, tetapi langsung diambil oleh si jahat. Tidak ada kesempatan bagi firman untuk berakar. Yang kedua, benih di tanah berbatu. Ini adalah gambaran hati yang antusias di awal, semangat di awal, tetapi tidak memiliki ketahanan.
Ketika datang ujian atau tantangan atau pergumulan, langsung menyerah. Yang ketiga adalah benih di tengah semak duri. Ini adalah gambaran hati yang terhimpit oleh kekhawatiran duniawi. Firman Tuhan ada, tetapi tidak dapat berkembang karena terhalang oleh urusan-urusan dunia. Yang keempat, benih yang di tanah yang subur. Inilah yang menjadi fokus kita. Tanah yang subur menggambarkan hati yang tekun memelihara firman Tuhan, mendengar firman, menyimpan, lalu kemudian menghasilkan buah dalam ketekunan. Mengapa ketekunan penting? Pertama, karena ada ujian dan tantangan. Kehidupan Kristen tidak selalu mudah. Akan ada ujian, tantangan, dan godaan yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ketekunan adalah kunci untuk tetap setia di tengah badai. Berikutnya adalah tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani membutuhkan waktu dan proses. Sama seperti tanaman yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Iman kita juga perlu dipelihara dengan tekun melalui doa, membaca Alkitab, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Yang berikutnya adalah buah yang berlimpah. Ketekunan pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah. Ketika kita tekun dalam firman, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang lain, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan setiap hari? Yaitu pertama, kita harus punya disiplin rohani. Buatlah jadwal setiap hari bagaimana kita membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan firman. Jadikan kesempatan ini sebagai prioritas dalam hidup kita. Yang kedua adalah bangun komunitas iman dengan kelompok kecil yang sama-sama adalah orang percaya. Di dalamnya saling mendukung, menguatkan, mengingatkan untuk tetap tekun dalam firman Tuhan. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan? Ketika menghadapi tantangan, kita jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Maka carilah hikmat dari firman Tuhan. Dan kemudian berdoalah agar diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap kesulitan. Dan pada akhirnya, kita harus selalu mengevaluasi diri, bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah tekun dalam memelihara firman Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita? Apakah hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjadi tanah yang subur, yang tekun memelihara firman Tuhan, sehingga dapat berbuah dalam kehidupan ini. Ketekunan adalah kunci untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sejati dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada, bahkan bagi kehidupan di luar lingkungan kita lebih jauh lagi. Semoga Tuhan memberikan kita semua kekuatan dan diberikan kemampuan untuk terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah hati kami selalu siap dan terbuka untuk menerima firman-Mu. Firman berkuasa dalam hidup kami. Kami menghidupi firman-Mu. Kami jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.